Alhamdulillah, akhirnya setelah penebalan bansos yang di KKS Mandiri ini sudah cair duluan. Nah, ini di Zik-NG ternyata status keterangannya untuk penebalan bansos Rp400.000. Ini terpantau sudah ada yang mengabarkan sudah SPM. Nah, kalau yang sudah cair berarti sudah SI duluan ya. Nah, bank apa saja yang kira-kira akan menyusul ya untuk yang kedua kalinya selain Bank Mandiri di kartu KKS. Dan hari ini tanggal 3 Juli tahun 2025, alhamdulillah 3 bank penyalur ya dan 1 bank penyalur jadi 4 ya. Ini terpantau ada saldo yang masuk di KKS. Nah, saldo bantuan apa saja yang terpantau cair atau masuk di KKS per hari ini? Dan bagaimana kabar info terbaru untuk penyaluran PKH BPNT yang lewat pos? Ya, kira-kira kapan nanti akan burekol atau pindah ke kartu ATM? Dan juga kabar penyaluran beras 20 kg. Akan kita bahas lengkapnya, jadi jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, alhamdulillah ini terkait penebalan bansos yang Rp400.000 ya. Untuk KPM BPNT, kemarin kan sudah cair duluan di KKS Mandiri. Nah, kita akan memantaunya di KKS penyalur yang lain ya. Nah, ini dilaporkan di KKS salah satu bank penyalur, yakni BRI ya. Ini katanya sudah SPM. Nah, kalau di Mandiri karena sudah cair berarti sudah SI ya. Kemungkinan bisa saja di semua bank penyalur ini sudah SI duluan ya. Tetapi memang menunggu waktu masuk di KKS. Nah, dan hari ini terpantau ya, di hari ini ada saldo yang sudah masuk atau baru masuk di KKS para keluarga penerima manfaat ya di 3 bank penyalur yang lain ya. Ada BRI, BNI, BSI dan juga Mandiri ada yang juga baru terisi saldo di hari ini. Nah, selain itu kita juga akan membahas ya terkait kabar untuk PKH dan BPNT tahap 2 yang sebelumnya cair lewat pos kan rencana akan dialihkan ke kartu KKS atau di bank penyalur. Kecuali untuk KPM golongan tertentu ya. Nah, ini kira-kira apakah ada harapan di bulan ini atau mungkin nanti molor di bulan Agustus. Nanti akan kita bahas terkait hal itu dan juga kabar penyaluran beras 20 kg ya untuk alokasi Juni-Juli. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, alhamdulillah masih di awal bulan Juli ini masih ada beberapa bantuan sosial yang terus disalurkan secara bertahap. Nah, walaupun bansosnya ini untuk periode April, Mei, Juni, nah akan tetapi walaupun saat ini bulan Juli ya, sudah lewat bulan Juni ya, ini masih terus disalurkan ya secara bertahap karena memang kalau sudah waktunya cair ya pasti akan dicairkan. Jadi nggak mungkin ya anggaran yang sudah disiapkan untuk KPM yang sudah ditetapkan sebagai penerima bansos itu akan digunakan untuk hal yang lain. Ya, jadi tetap harus diusahakan uang bantuan itu harus diterima oleh KPM yang sudah ditetapkan, yang sudah di-SK-kan sebagai penerima bansos. Kecuali nanti KPM tersebut mungkin sudah meninggal ya, dan tidak ada ahli waris atau mungkin karena penyebab yang lain mungkin, nah itu saldonya nanti ya
uangnya harus dikembalikan ke kas negara. Jadi nggak bisa uangnya itu dikorupsi oleh si ini, si itu, nggak bisa sekarang itu. Sekarang zamannya itu sudah serba modern dan serba canggih. Tidak bisa yang namanya bansos yang masuk langsung di rekening KPM atau langsung dikasihkan ke KPM, itu dikorupsi nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa dan mustahil ya. Apalagi kalau di jajaran di bawah. Ya, itu kan langsung diterima KPM. Jadi nggak ada yang lewat desa, nggak ada yang lewat pendamping yang namanya bansos itu ya. Kecuali kalau mungkin kartunya, kartu KKS-nya dipegang oleh orang lain ya, bukan KPM sendiri. Nah, itu bisa saja misalkan gesekkan kartunya di mesin ATM, kemudian dipotong, ya dulu-dulu mungkin ada ya seperti itu, tapi itu kan hanya oknum ya. Nah, jadi untuk semua KPM yang pencairan lewat kartu KKS, tolong jangan dikasihkan kartu Anda ke siapapun atau dititipkan ke siapapun. Entah itu pendamping, camat, kepala desa, RT, RW, kepala dusun, siapapun itu. Jadi nggak boleh ya, haram hukumnya dititipkan atau dikasihkan ke siapapun untuk kartu KKS-nya ya. Jika mungkin ingin mencairkan bantuan, jika saldonya sudah masuk, ya bisa minta tolong yang pertama ke keluarganya sendiri ya. Nah, nanti pendamping bisa mendampingi, tapi ya orangnya ya kalau bisa harus ikut ya, atau mungkin di agen terdekat ya, atau mungkin mendatangkan agen ya. Jadi biar tahu, biar clear informasinya dapatnya berapa di situ ya. Jadi itu ya, untuk agar tidak curiga bantuannya dipotong-potong seperti itu. Jadi nggak bisa dikorupsi bantuannya secara langsung seperti itu ya. Nah, untuk KPM yang mungkin kemarin masih kosong saldo bantuannya, nah itu harus memastikan dulu apakah tahap 2 ini masih dapat atau tidak. Karena ada jutaan KPM yang resmi dicoret di tahap 2 ini, karena setelah hasil ground check DTSEN itu masuk desil 6 hingga 10. Nah, itu yang sudah nggak dapat bansos lagi. Tapi kalau masih masuk desil 1 sampai 5, nah itu masih dapat PKH atau BPNT-nya ya. Kecuali yang belum di ground check ya. Walaupun masuk desil 6 hingga 10 ya, itu masih ada harapan dapat. Nah, ada beberapa KPM yang belum dicoret ya, tidak dicoret atau di stop bantuannya, akan tetapi bantuannya belum cair. Mungkin sudah minta tolong dicek di SIKNJ atau mungkin dicek bansos, itu periodenya itu April-Juni. Kalau di SIKNJ ya, itu keterangannya bukan exclude bagi yang masih ada harapan cair. Mungkin masih SPM. Nah, itu masih bisa berharap bantuannya cair atau masuk di KKS-nya. Terbukti ya, hari ini beberapa KKS di 3 bank penyalur, bahkan Mandiri juga ya, ini terisi saldo bantuan. Ya, tapi bukan penebalan bansos ya, akan tetapi PKH atau BPNT untuk tahap 2. Nah, hari ini terpantau baik di KKS BSI, KKS BRI, BNI maupun Mandiri, itu hari ini ada yang baru masuk saldo bantuannya, tapi itu adalah saldo PKH atau BPNT tahap 2. Kalau penebalan kan nominalnya 400. Nah, sekarang itu banyak yang masuk di KKS itu bukan 400, ada yang 600 berarti BPNT. Ada yang juga lebih dari itu berarti ya PKH tahap 2-nya. Nah, untuk penebalan bansos sendiri, sementara yang positif sudah cair itu masih KKS Mandiri duluan. Sedangkan KKS bank yang lain masih belum ya. Walaupun saat ini sudah dilaporkan, dikabarkan bahwasannya untuk Bank Mandiri ya, walaupun belum cair penebalan bansosnya 400, tapi di keterangan SIKNJ itu sudah SPM. Nah, berarti ya tinggal menunggu saja ya untuk saldo 400 masuk di KKS. Semoga saja malam ini ya nanti ada bank yang menyusul cair setelah Mandiri. Dan setelah itu tinggal menunggu surat undangan penyaluran beras 20 kg dari Bulog ya. Nah, itu karena sudah ada surat yang turun dari Bappenas, juga dari Kemensos ya, untuk menugaskan para pendamping memonitoring penyaluran beras 20 kg. Totalnya alokasi Juni-Juli ya. Nah, nanti pendamping itu tugasnya ya hanya mengawasi saja. Jadi tidak untuk menyalurkan secara langsung. Nah, semua itu nanti pihak Bulog yang bertanggung jawab untuk menyalurkan langsung ya.
Jadi hanya mengawasi saja para pendamping nanti atau memonitoring. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Dan penyaluran PKH-BPNT tahap 2 yang lewat pos gimana ini kabarnya? Nah, untuk yang lewat pos, kemarin sudah saya buatkan video. Kenapa kok sampai saat ini belum ada kabar pencairan? Ya, walaupun mungkin ada daerah yang sudah dijadwalkan penyaluran mulai hari ini tanggal 3 Juli, tetapi itu hanya di daerah tertentu dan KPM-nya itu sangat sedikit sekali sekarang yang cair lewat pos. Nah, kemarin kan sudah saya informasikan ya, Kementerian Sosial telah memberitakan secara resmi bahwasanya ya sesuai dengan peraturan Presiden nomor sekian ya. Nah, itu sekarang itu penyaluran itu harus lewat Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri maupun BSI. Jadi lewat KKS semuanya. Kecuali untuk KPM penyandang disabilitas berat, kemudian lansia yang non potensial. Nah, mereka yang mungkin ya tidak bisa jalan atau sakit seperti itu ya, yang nanti disalurkan lewat pos. Jadi diantar langsung, kemungkinan seperti itu ya. Jadi sebagian besar mayoritas sekarang itu nanti akan dialihkan ke kartu ATM atau KKS di 4 bank penyalur ya. Jadi itu ditunggu saja nanti ya undangan untuk Bu Rekolnya ya. Semoga saja jadi ya. Kayak di tahun 2024 kemarin rencananya ke kartu ya, tapi nggak jadi ya. Semoga saja tahun ini jadi dan bisa segera diproses untuk buka rekening barunya ya. Dan tiap daerah pasti berbeda-beda ya. Seperti itu ya. Nanti apakah buka rekening dulu PKH-BPNT atau dapat beras dulu? Karena ini 2 bantuan dari kementerian yang berbeda ya. Jadi ya bisa saja beras duluan atau buka rekening dulu ya, nanti nggak masalah. Yang penting bantuannya tahap 2 ini bisa cair. Karena walaupun yang lewat pos dialihkan ke KKS atau kartu ATM, nah itu nggak semuanya nanti akan buka rekening. Yang masih layak dapat di tahap 2 ini, yang masih masuk desil 1-5 itu yang dapat ya. Sedangkan banyak sekali ternyata KPM yang setelah hasil ground check kemarin sudah nggak dapat lagi bantuannya tahap 2 ini, baik PKH maupun BPNT. Dan jangan salahkan pendamping. Ada itu beritanya ya, menuduh pendamping tidak profesional ya. Dan katanya itu menuduh pendamping harus bisa membedakan ini layak atau tidak. Tidak bisa seperti itu ya. Pendamping tidak punya wewenang ini layak atau tidak. Jadi ground check survei kemarin, pendamping hanya mengisi ya kuesioner, pertanyaan ya di aplikasi yang nama-namanya sudah masuk di situ, tinggal ngeklik. Dan jawabannya itu ya sesuai dengan jawaban dari KPM sendiri. Jadi misalkan ada anaknya yang sudah kerja, gajinya di atas UMR, nah itu mungkin berpengaruh terhadap desilnya. Walaupun orangnya mungkin sudah nggak kerja. Ya, jadi itu semuanya ya hasil survei itu yang menilai BPS, yang menentukan desil bukan pendamping. Jadi yang menentukan layak tidaknya itu bukan pendamping. Pendamping hanya bertugas, berwenang untuk mensurvei saja, mengisi jawaban sesuai dengan apa yang dijawab oleh KPM tersebut, sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau nggak cair ya jangan nyalakan pendamping, apalagi menuduh pendamping tidak profesional. Nah, itu saya sangat keberatan sekali ya. Itu bisa pencemaran nama baik juga. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.